Selamat pagi kawan perkasa, saya Amir Fatah. Kali ini ada di PT Menara Feed Mill yang ada di Dusun Lemah Duwur, Desa Batoan, Kecamatan Ngantru. Pagi ini luar biasa, visit dari kru perkasa disambut baik oleh punggawa-punggawa dari PT Menara Feed Mill. Dan kita akan ulas ya lebih dalam seputar PT Menara Feed Mill ini. Di samping kanan kiri saya sudah ada orang-orang yang luar biasa dari PT Menara Feed Mill yang nanti akan menjelaskan ya apa sih PT Menara Feed Mill ini, kemudian bagaimana produknya dan pemasarannya seperti apa. Saya kenalkan satu persatu. Di sisi kiri saya ada Pak Didi Effendi, ini General Manager dari PT Menara Feed Mill. Di sebelah kiri paling ujung ada Pak Krido Retmono Jati, Marketing Sales dari PT Menara Feed Mill. Sisi kanan saya ada Pak Priyo, ini dari bagian produksi, dan yang paling ujung sisi kanan ada Ibu Susiana, formulator dari PT Menara Feed Mill. Saya mau ulas berkaitan dengan latar belakang dulu. Nah, latar belakang tadi saya dapat bocoran karena yang menjadi paling senior di PT Menara Feed Mill ini Ibu Susiana. Mungkin Ibu Susiana bisa jelaskan dulu nih latar belakang dari berdirinya PT Menara Feed Mill ini, Bu. Silakan. Terima kasih. CV Mentari Nusantara itu berdiri pada tahun 2005. Itu berawal dari melihat potensi kebutuhan potensi masyarakat di Tulungagung, bagaimana merupakan tempat paling banyak komoditis petani-petani ikan. Dari situ akhirnya Bapak Dianto memutuskan untuk membuat produksi pakan ikan. Berawal dari kita memiliki satu mesin extruder kapasitas 2 ton per jam, dengan penambahan mesin lagi 2 ton per jam pada tahun 2008, dan sekarang ada nambah lagi yang lebih besar lagi, kapasitas 4 ton per jam. Begitu. Baik, itu sekilas ya kawan perkasa berkaitan dengan sejarah berdirinya PT Menara Feed Mill ini. Saya bergeser ke sisi kiri saya, ada Pak Didi Effendi selaku General Manager. Perkembangan Pak Didi, PT Menara Feed Mill ini dari awal berdiri sampai dengan tahun 2021 ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, dulu awalnya kita berdiri masih mempunyai satu mesin, Mas. Ya. Hanya mempunyai satu mesin. Kita bisa lihat ya di samping kanan kita. Dan sampai sekarang kita sudah punya 3 mesin, ya. Tiga mesin yang tentunya ini akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan yang ada di Tulungagung dan sekitarnya, dan juga tentunya nantinya kita akan selalu berkembang sampai ke wilayah seluruh Indonesia. Seperti itu, Mas, untuk perkembangannya. Kemudian pasti Anda penasaran kawan, PT Menara Feed Mill ini sebenarnya produksi apa saja? Karena tadi saya juga sudah sampaikan ya, ini produksi pakan ternak. Nah, sebenarnya apa saja yang diproduksi di PT Menara Feed Mill ini akan dijelaskan oleh Pak Priyo yang ada di sisi kanan saya. Apa saja ini, Pak, yang diproduksi dari PT Menara Feed Mill ini, Pak? Kita memproduksi pakan untuk lele, gurami, patin, bandeng. Kita memproduksi pakan dalam banyak merek, Pak. Banyak jenis. Untuk lele kita pakai pakan Alfa, Perkasa, Ultimax. Sedang untuk pakan gurami kita memakai pakan Omega. Untuk pakan patin kita memproduksi pakan Delta. Untuk bandeng Power ya, Sigma. Beta ya juga ya. Ya. Cuma itu dulu produksinya untuk pakannya. Kalau kapasitas produksi Pak Priyo tiap hari ini bisa menghasilkan berapa banyak, Pak? Sekitar 150 ton, Pak. 24 jam per 24 jam.
Total dari 3 mesin 150 tonan gitu. Untuk produksi berlangsung tiap hari atau ada hari-hari tertentu saja, Pak? Kita satu hari itu 24 jam, kita produksi sekitar 6 hari. Yang 1 hari untuk maintenance, untuk perawatan mesin, Pak. Baik. Itu kawan perkasa, apa saja produk dari PT Menara Feedmill ini sudah dijelaskan oleh Pak Priyo, dan yang terakhir ini pemasaran. Ya, pemasaran produk dari PT Menara Feedmill bersama dengan Pak Krido ini sudah berlangsung Pak 16 tahun. Ya. Sudah melanglang kemana saja nih PT Menara Feedmill Pak produknya? Ya, jadi untuk pakan menara sendiri, karena kebetulan kami posisi ada di Jawa Timur Mas ya, kami utamakan untuk Jawa Timur dulu Mas. Cuma saat ini kami juga sudah mulai masuk merambah ke Jawa Tengah, dan kebetulan responnya cukup bagus, ternyata cukup diterima dengan bagus. Selain itu kami juga mulai masuk ke luar Jawa Mas. Jadi di Kalimantan kita bahkan sampai ke Kalimantan Timur yang cukup jauh. Terus untuk ke timur kita sudah sampai mulai dari Bali, Lombok. Bahkan yang terakhir kemarin saya dapat dikontak orang Manado. Beliau juga mau memakai, dan sekitar 1 bulan yang lalu kebetulan ada orang dari dinas di daerah Papua Mas. Mereka katanya juga ingin uji coba, kebetulan mempercayakan pakan dari produk Menara. Jadi itu Mas, untuk wilayahnya saya pikir sudah cukup jauh, tapi untuk wilayah Sumatera dan ke barat, Jawa Barat sampai Sumatera, memang saat ini kami masih kalah transport dengan pabrik yang ada di Jawa Barat Mas. Jadi kami fokus ke Indonesia Tengah sampai ke Timur. Baik. Iya. Luar biasa, sudah cukup banyak daerah yang dijangkau oleh produk dari PT Menara Feedmill ini. Dan kemudian saya kembali lagi ke Pak Didik mungkin. Ya. Kita tanya soal tantangan ini Pak, karena kan juga kompetitor kita tahu pastinya banyak sekali di luar sana. Dan apa sih inovasi-inovasi yang dibuat oleh PT Menara Feedmill sampai kemudian bisa berkompetisi dengan dunia bisnis pakan ternak yang sangat banyak di luar sana Pak? Oke, kita akui kompetisi sekarang ini untuk pabrikan pakan itu sangat amat ketat. Jadi ada beberapa hal strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah menjadikan menara ini miliknya petani ikan, ya, bukan petani ikan milik menara, bukan. Tetapi kita akan bentuk mindset bahwa menara ini punya para petani ikan. Artinya apa? Artinya kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk mencetak sebuah kualitas yang bagus dari pakan kami ini, supaya ketika digunakan oleh petani hasilnya sangat menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, strateginya kami juga melakukan berbagai macam promosi, ya, promosi baik itu di dunia media sosial kami ataupun kita membuat sebuah acara-acara di lingkup petani. Dan untuk inovasi yang kami lakukan adalah bagaimana kami terus berbenah secara teknologi untuk selalu menciptakan hasil atau kualitas yang bagus dari pakan yang kami produksi, ya. Terus yang terakhir, ini yang paling penting, kami akan konsisten di dalam menciptakan mutu dengan harga yang bersaing, ya. Tentunya konsisten untuk menjaga mutu yang bagus dan harga yang bersaing, sehingga konsumen atau petani-petani ikan ini atau petani-petani unggas ini dapat untung ketika menggunakan pakan kami. Seperti itu Mas. Baik, luar biasa itu kawan perkasa, dan kita tiba di sesi terakhir ya, di mana kita ingin tahu kesan dari kawan-kawan para punggawa dari PT Menara Feedmill atas kunjungan dari kru perkasa ke sini apa saja. Mungkin Bu Susi atau Pak Didi? Ya Bu Susi ya. Oke, bagaimana Bu kesan untuk kunjungan dari kru perkasa ini Bu? Terima kasih sekali atas kunjungan yang berkenan untuk hadir di sini. Kita sangat
berterima kasih. Semoga pakan kita semakin dikenal di masyarakat dengan kedatangannya tim dari Perkasa FM. Baik. Untuk harapan bagi para peternak ikan yang ada di luar, mungkin Pak Didi bisa menambahkan? Harapannya dari kami akan selalu konsisten di dalam menjaga mutu dan menjaga keseimbangan harga supaya dapat bersaing. Tetapi untuk harapan kami para petani ikan adalah bagaimana teknik budidaya yang bagus, terus juga cara pengelolaan manajemen perikanan ataupun peternakan yang bagus sehingga pakan ataupun teknik ini dapat berjalan dengan selaras untuk kesuksesan bersama. Baik, luar biasa itu kaum Perkasa. Dan terima kasih ya Pak Didi, Pak Krido, Bu Susi dan juga Pak Priyo atas waktunya sudah menerima kunjungan dari kru Perkasa dalam professional visit pada pagi hari ini. Dan kaum Perkasa itu tadi sekilas seputar PT Menara Feedmill yang ada di Desa Batoan, Kecamatan Ngantru. Saya Amir Fatah pamit, kita jumpa lagi di professional visit berikutnya. Sampai jumpa.